Pemirsa, di Indonesia ada lebih dari 40 perusahaan asuransi jiwa. Nah, bagaimanakah kita dapat memilih mana yang tepat dan dapat dipercaya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya di sini di dalam Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife telah hadir bersama saya Bapak Indra Permana, Senior Agency Director dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Chandra. Pak Indra, ini berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, ada setidaknya 49 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Ya, agak bingung memilih yang tepat ini Pak. Bagaimana barangkali kiat Ya. untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang tepat untuk kita? Oke, pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki rekam jejak yang baik di Indonesia. Buat perusahaan yang sudah memiliki waktu yang cukup panjang beroperasi di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana penilaian nasabah terhadap pengalaman klaim yang sudah dibayarkan. Bagaimana mengenai penilaian dari lembaga independen terkaitan quality dari pelayanan klaimnya. Bagaimana dengan ketentuan dari pemerintah? Apakah ada ketentuan perusahaan asuransi jiwa harus memiliki neraca barangkali tertentu? Ya, jadi ada baiknya kita juga pelajari neraca keuangan dari satu company. Karena dari situ kita bisa lihat apakah company itu sedang berkembang atau justru mengalami penurunan. Ya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena asuransi adalah satu komitmen jangka panjang. Nah, satu hal juga yang perlu kita perhatikan bahwa setiap perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan pemerintah, yaitu risk based capital sebesar 120%. Oke, sebagai orang awam ini Pak ya, saya agak bingung ini mendengar risk based capital 120%. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di perbankan kita kenal yang namanya CAR atau Capital Adequacy Ratio. Untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi jiwa, pemerintah memakai yang namanya RBC atau Risk Based Capital. Artinya adalah jika 100% nasabah mengajukan klaim pada saat yang bersamaan, perusahaan masih memiliki setidaknya 20% aset agar perusahaan itu masih tetap dapat beroperasi. Oke, barangkali ini Pak, nasabah pastinya akan langsung berurusan dengan agen-agen asuransi. Nah, apakah memang perusahaan asuransi jiwa itu harus memiliki jumlah agen asuransi yang cukup banyak? Ya, sebagai perusahaan asuransi yang besar, tentunya mereka akan memiliki jumlah agen yang banyak. Tetapi jumlah agen yang banyak saja nggak cukup, karena mereka harus dilengkapi dengan yang namanya lisensi dari AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Agen yang banyak tanpa dilengkapi lisensi akan menjadikan satu masalah, karena agen tersebut belum mendapatkan pelatihan yang cukup, pelatihan yang berkesinambungan, dan itu akan menjadikan satu masalah di kemudian hari, mempengaruhi citra perusahaan yang dimaksud ataupun citra bisnis asuransi secara keseluruhan di Indonesia. Oke, kembali lagi ini untuk memilih perusahaan asuransi dengan sebanyak ini perusahaan asuransi di Indonesia, dan rata-rata ini Pak Indra ya menawarkan paling tidak dari iklannya menawarkan masa depan yang lebih baik dan tagline-tagline seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya memilihnya bagaimana Pak jika semua perusahaan asuransi pada akhirnya mempromosikan hal-hal yang terbaik? Ya, oke. Pasti tidak ada kecap yang nomor 2 Mbak, semua juga kecapnya nomor 1. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan bahwa kita harus teliti sebelum membeli. Jadi ada baiknya kita bisa cek melalui internet, melalui website, bagaimana mengenai perusahaan yang melakukan yang tentunya akan kita pilih nantinya. Apakah perusahaan termasuk mendapatkan keluhan atau komplain dari banyak nasabah atau tidak. Itu akan mempengaruhi sekali. Nah, tentunya pengalaman klaim yang ada itu akan membantu untuk kita memilih satu perusahaan asuransi yang sesuai dengan yang kebutuhan kita. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak atas kehadirannya dan informasi yang diberikan Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.